Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada tanggal 18 April 2021. Pada pagi hari ini tiba saatnya bagi kita untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya karena adanya pandemi corona ini bukan berarti dijadikan alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami undang untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pangkat Taruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Oke, baik adik-adik, sebelum kita membuka ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan nyanyian pembuka yang ada di Kitab Bakti 16 bait yang pertama, Kau yang Layak. Puji-pujian, hormat dan kuasa penuh, segala sesuatu telah Kau ciptakan, seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu, Kau yang layak Tuhan. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ke doa pembuka. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, agar segala aspek yang ada dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hanya padamu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan membacakan Mazmur, di mana pada pagi hari ini Mazmur yang kita baca adalah dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8. Mazmur 118 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Baik, sekarang waktunya kita melakukan nyanyian sebelum firman, di mana yang kita nyanyi saat ini adalah Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. sembah sujud di sini.
serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Anak-anakku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan dari Alkitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Kita terlebih dahulu akan mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu pada hari ini untuk mengucap syukur. Kami, anak-anak-Mu, hendak mempersiapkan diri kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan Tuhan memampukan kami untuk kami boleh memberlakukan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita membaca Alkitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang-orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh melaksanakan ibadah persekutuan teruna walaupun lewat video streaming. Tante percaya
bahwa itu adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita pada musim pandemi ini. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi alasan kalau kita tidak menyembah Tuhan. Tidak ada lagi alasan kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan hikmat kepada kita, khususnya para pelayan-pelayan, untuk mempersiapkan di mana anak-anak persekutuan teruna boleh ambil bagian di dalam melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan satu petunjuk kepada kita lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita baca mengenai pembacaan kita dari Kitab Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai 33. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan ini menceritakan tentang keberadaan para rasul, dalam hal ini Rasul Petrus, ya, di dalam dinamika para rasul ini melayani pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang Tante mau tanya, apakah anak-anak pernah merasakan di dalam kita mengalami berteman, kita mengalami satu komunitas di mana kita ada, misalnya berteman di sekolahan, berteman di tempat-tempat yang kita biasanya kita nongkrong, gitu ya. Itu pernah nggak mengalami satu penolakan atau satu kekecewaan karena teman itu tidak bisa menerima kita, seperti misalnya karena berbeda pendapat, karena berbeda iman, dan lain sebagainya. Tentu itu pernah kita alami. Misalnya kita di sekolah, teman kita tidak sependapat dengan kita, atau teman kita tidak sepaham atau tidak seiman dengan kita, sehingga ada perkataan atau kalimat yang muncul yang tentunya mengecewakan hati kita, ya. Nah, misalnya kita ingin melakukan perbuatan baik karena kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan isi Alkitab, yaitu hukum kasih misalnya. Anak-anakku, Tante percaya itu tidak mudah kita laksanakan di tengah-tengah persekutuan atau pertemanan yang tidak sepaham dengan kita, atau yang majemuk, yang tidak semuanya sama dengan iman kita tentunya. Pasti ada teman kita, salah satu atau beberapa kelompok orang itu tidak setuju atau tidak sepaham, atau mungkin tambah mencibir kita, ya, dipikir kita sok idealis lah, sok pahlawan lah, dan sebagainya. Nah, tapi perlu kita catat dan garis bawahi, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita melakukannya itu seturut dengan firman Tuhan, laksanakan dengan segenap hati. Sama bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Petrus dan para rasul yang lainnya, di mana diceritakan setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, luar biasa semangat kedua rasul ini, di mana mereka ingin menyaksikan bahwa yang namanya Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Dia Sang Juru Selamat yang mati, disalibkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan Dia menjadi Juru Selamat kita. Dia sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Apa yang terjadi, anak-anakku? Ataukah Rasul Petrus diterima? Atau para
imam kepala juga dia menerima kesaksian Rasul Petrus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa, Allah yang sanggup untuk menjadi juru selamat, tidak semudah apa yang kita kira. Sama dengan perbuatan atau kita pernah alami bahwa perbuatan baik yang kita akan lakukan atau kita laksanakan tidak semua teman kita juga terima atau sepaham dengan kita. Ya, para imam kepala di situ mengatakan kalau tadi bacaan mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-28 dikatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Jadi Rasul Paulus diperingatkan oleh para imam di situ bahwa jangan sekali-kali kamu memberitakan dalam nama Yesus. Ya. Nah, dengan keras dikatakan oleh para imam kepada Rasul Petrus. Tetapi apakah Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya melemah, atau dengan dia ya sudahlah, kalau nggak boleh ya sudah kami berdiam, kan Tuhan yang tahu? Tidak, anak-anakku. Rasul Petrus mempunyai semangat karena pada saat hari pencurahan Roh Kudus, dia menerima Roh Kudus Allah sendiri yang menetap kepada para rasul, harus menyampaikan kabar keselamatan, harus menyampaikan kabar kebenaran bahwa Yesus Kristus Anak Allah itu adalah juru selamat buat semua manusia. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sungguh kita merasakan satu anugerah dan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dipercayakan atau kita sudah mengerti, memahami bahwa Allah sangat mengasihi kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, bahkan untuk menjadi juru selamat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu untuk diri kita sendiri? Ataukah kita sanggup bersaksi? Apakah kita sanggup menyampaikan kabar keselamatan itu kepada rekan-rekan kita yang lain? Atau saudara-saudara kita yang belum mengenal namanya Yesus, atau keluarga kita mungkin yang belum kenal Yesus? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tugas kita bersama, baik tante maupun anak-anak, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hendaklah kita semua boleh dipakai, boleh menjadi alat untuk menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan utus kita. Mungkin kalian bertanya, Tante, aku kan masih kecil, apa yang harus aku perbuat? Aku masih teruna, aku tidak bisa seperti orang dewasa, seperti kakak layan mungkin, yang bisa melayani di gereja, yang bisa mengajak menyanyi, berdoa, membaca Alkitab. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan mempunyai banyak cara untuk kita melayani Dia, untuk kita bersaksi demi kemuliaan namanya. Dengan cara apa? Sekarang ini kita masih proses belajar daring. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Belajarlah dengan sungguh-sungguh,
Belajarlah dengan tekun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kalian. Bahkan kita sungguh-sungguh menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tapi percayalah, lewat kecerdasan kalian, kepintaran kalian, kalian bisa melayani Tuhan. Kalian bisa bersaksi kepada yang lain bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mampu untuk memberi kita kepandaian, kepintaran, sehingga kita bisa melayani teman-teman kita, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tante percaya firman Tuhan terus memberikan motivasi kepada kita untuk kita boleh menjadi anak yang senantiasa taat kepada Tuhan, anak yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berguna untuk bangsa dan negara. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita bisa renungkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi motivasi kita untuk kita boleh setia, tekun mengiring Tuhan sampai kapanpun Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati anak-anakku sekalian, juga memberkati kita semuanya. Amin. yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita satukan hati kita berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, di mana Engkau menghendaki supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami sebagai anak-anak teruna yang terus mengandalkan penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dan Engkau selalu mau memakai kami menjadi alat-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa kami.
Tuhan terus berkati para pemerintahan kami, petinggi-petinggi negeri kami dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga pemerintahan kami, para petinggi negeri kami ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan dimampukan untuk menata negara kami ini dengan baik, sehingga kesejahteraan boleh merata bagi masyarakat Indonesia. Secara khusus pada musim pandemi saat ini Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan Kau berikan kami sehat, Kau berikan kami kuat, sehingga kami terus memuliakan nama-Mu di tengah-tengah musim pandemi saat ini. Saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terus Tuhan pelihara dan jaga. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan berikan kami terus ketaatan dan kedekatan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, secara khusus gereja-Mu yang ada di negeri kami di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kami toleransi satu dengan yang lain, sehingga kami pun boleh mengasihi antar sesama kami, antar gereja-Mu, bahkan antar umat manusia. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, GBIB secara sinodal. Tuhan Kau memberkati kami, gereja GBIB, khususnya juga gereja GBIB Bukit Harapan, di mana kami boleh berjemaat. Tuhan Kau berkati kami semuanya, para pelayan-pelayan-Mu, baik dari pendeta, penatua, dan diakon, bahkan Kau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, dari pelayan PA, PT, GP, PKB, PKP, bahkan PKLU. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang terus akan memberikan semangat kepada kami selalu para pelayan-pelayan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami layankan ini berkenan kepada Tuhan, dan berkat Tuhan pun tercurah atas pelayanan kami di gereja GBIB Bukit Harapan. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang Tuhan percayakan di persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan Kau memberkati para kakak-kakak layan kami, baik di bidang multimedia maupun di bidang yang lainnya. Kami percaya Tuhan Kau melengkapi akan pelayanan-pelayanan mereka. Berikan kepada kakak-kakak layan kami kekuatan dan kesehatan, kesetiaan di dalam ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan Tuhan, kami juga menyerahkan dan memohon berkat-Mu atas anak-anak layan kami di persekutuan Teruna khususnya. Kau memberkati mereka di dalam kesehatan mereka, di dalam aktivitas mereka hari lepas hari selama pandemi ini, bahkan mereka di dalam pembelajaran daring. Tuhan, Kau berikan kepada mereka semua sehat, semua baik, bahkan Kau berkati mereka dengan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga dengan akal budi yang sehat, yang cerdas, dan baik semuanya itu Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula dengan orang tua kami, Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati mereka di dalam keseharian mereka, aktivitas mereka sehari-hari, sehingga mereka pun dalam kondisi yang baik, yang sehat, dapat memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, setiap doa yang kami naikkan ini, kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Doa kami ini kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, di mana adik-adik di sini dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan dua cara. Yang pertama, bisa adik-adik transfer di nomor rekening gereja seperti yang tertera pada video ini. Dan yang kedua, adik-adik bisa menitipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Oke, sekarang saatnya kita melakukan nyanyian persembahan. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 88 bait yang pertama. Bait yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan diri kepada-Nya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Serahkan umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan doa persembahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini ya Tuhan, karena meskipun persembahan ini berasal dari tangan kami, tapi tetap semuanya ada dari diri-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dikelola oleh gereja kami ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berfungsi sesuai dengan kehendak-Mu juga ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, andalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita, pasti di situ Tuhan akan menyertai kita, di dalam kita boleh melakukan aktivitas kami, aktivitas kita semuanya. Untuk itu, mari anak-anakku, kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait yang pertama dan yang kedua, ingat akan nama Yesus. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang mekar. Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah
suka surga yang megah. Mari anak-anakku, kita terima berkat Tuhan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan saatnya kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, pada hari ini ibadah kita sudah selesai. Kami berterima kasih sekali buat adik-adik yang sudah menyempatkan untuk ibadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berterima kasih buat Tante Rutiniatun atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Patrick yang sudah melayani di hari Minggu ibadah persekutuan Teruna saat ini. Kami pelayan firman dan Levitikos yang bertugas menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.